Saya pegang firman-Mu, saya pegang isi hati-Mu. Urapi kami semua, urapi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Urapi Ibu Gembala, Ibu Pendeta Dr. Foni Kusuma. Urapan kuasa Tuhan mengurapi untuk menyampaikan firman Tuhan. Lewat firman-Mu, kami semua pasti pulang tidak sama kami datang. Pulang berbeda kami datang. Pulang dengan mujizat, pulang dengan kesembuhan, pulang dengan berkat. Karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat amat baik. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, haleluya. Di nama Tuhan, saya percaya semua yang di tempat ini, jemaat Tuhan yang di tempat ini, jemaat Tuhan yang mendengarkan online, semua jemaat yang luar biasa. Amin. Kenapa kita luar biasa? Karena Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Saya percaya keadaan saudara hari ini, baik tidak baik ataupun kurang beruntung hari ini, Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Kita harus bersyukur dengan keadaan kita apapun. Sangat gampang kita saat bersyukur, kita dalam keadaan baik. Dalam keadaan yang aman-aman, kita sangat gampang bersyukur, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tapi bagaimana dalam keadaan kita saat kita menghadapi tantangan? Bagaimana saat kita menghadapi masalah? Apakah kita semua bisa bersyukur? Kalau tanggal-tanggal muda bagi orang-orang pekerja atau orang-orang karyawan sangat gampang. Wah, masih tanggal muda. Ayo kita makan di mana? Tapi kalau sudah menginjak tanggal 20-an kepala 2, kita mulai prihatin. Mulai kepala 3 mungkin kita agak ngirit-ngirit. Kita untuk bersyukur susah. Tetapi Tuhan mengajarkan buat setiap kita. Dalam keadaan apapun, kita harus bersyukur. Katakan oleh kanan kirimu, bersyukur. Bersyukur. Enak ya ngomongnya ya? Gampang ya ngomongnya bersyukur. Tapi bagaimana? Apakah kita bisa melakukannya? Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan, terlebih berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat yang baru kita baca ada kata senantiasa atas segala sesuatu. Berarti kalau ada senantiasa berarti kadang-kadang tidak. Senantiasa, always, selalu. Senantiasa atas segala sesuatu. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi firman Tuhan dimulai ucaplah syukur. Firman Tuhan mengajarkan buat setiap kita pada hari ini, ucaplah syukur. Senantiasa atas segala sesuatu. Gampang ya? Tapi bagaimana kita melakukannya? Firman Tuhan ini tidak berlaku untuk jemaat saja. Berlaku juga untuk pendeta. Semua anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan harus mengerti firman Tuhan ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Setiap manusia mempunyai pergumulannya berbeda-beda. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Apapun yang terjadi atas hidupmu, kita harus mengucap syukur. Mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena ada dampaknya. Kalau saudara selalu hidupmu bersyukur, maka pikiranmu, hatimu selalu positif. Kalau Anda mempunyai gaya hidup, mempunyai lifestyle, Anda selalu bersyukur, maka akan bertampak di dalam kehidupanmu, yaitu perbuatanmu, kelakuanmu, pikiranmu, hatimu selalu berpikiran positif. Yang mengerti berkata amin. Contohnya, kalau
kita selalu bersyukur. Mungkin kita belum diberkati hari ini. Melihat tetangga kita beli TV besar atau membangun rumah besar. Kita biasa saja. Kita nggak akan iri. Tuhan kita sanggup memberkati kita. Yang mengerti setuju berkata amin. Tapi tidak harus iri dengan berkat orang lain. Oh, kalau kita berpikiran jelek, berpikiran positif, jangan-jangan rumah itu hasil korupsi. Jangan-jangan itu pikiran kita yang negatif. Tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, nggak apa-apa. Aku hari ini belum punya rumah besar, tapi aku punya kebahagiaan. Amin. Rubah mindset saudara. Saya percaya kalau hatimu, pikiranmu positif, Anda mampu melakukan hal-hal yang lebih besar. Kalau hatimu hari ini negatif, jangankan ada pekerjaan di depan saudara. Mungkin saudara ada emas di depan saudara, saudara tidak akan pernah mengambilnya karena pikiranmu positif. Jangan-jangan emas itu benar emas kah? Jangan-jangan cuma coklat mainan. Jangan-jangan mainan-mainanan. Tapi kalau hatimu positif, pikiranmu positif, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa kita harus bersyukur? Karena ada dampak di dalam hidup setiap kita. Bahkan penelitian berkata, saat kita bersyukur, membuat hidup kita, hormon kita, positif kita, hidup kita lebih bergairah. Coba, saudara mulai besok, bangun pagi saudara ngomel, tidak bersyukur. Saudara mulai, aduh hari Senin, aku mulai kerja lagi. Aku mulai kerja lagi, capek aku, males aku. Katanya orang-orang pekerja, Senin, istilahnya seneni. Nanti pasti kalau hari Senin, pasti bos marah, diseneni terus. Tahu tuh, seneni tahu? Itu bahasa Jawa, dimarahi. Kalau saudara pikiranmu, saudara berkata, diseneni terus, dimarahi terus, terjadi. Kalau saudara berkata, I like Monday, saya suka hari Senin itu. Luar biasa, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Rubah pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur dengan harimu, maka ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Satu kali, ada satu cerita. Seseorang yang di Matthew Henry. Matthew Henry ini orang yang tinggal di London. Satu kali pada waktu dia malam-malam, dia tiba-tiba dirampok dengan seseorang. Pada waktu dirampok, ditodongkan senjata tajam, dia harus memberikan semua yang menjadi miliknya, yang ada di bawah dia. Pada waktu itu, padahal Matthew Henry itu baru selesai pulang dari gereja. Kalau pikiran kita, ada dua orang mungkin yang berkata, kasihan banget ya orang itu. Tapi ada orang yang berkata juga, ada dosa apa dia sehingga dia sampai kerampokan. Ada dosa apa yang dia perbuat sampai Tuhan berurusan dengan dia. Sampai perampok pun berurusan dengan dia. Kita nggak perlu menjadi hakim. Yang mengerti berkata amin. Waktu itu Matthew Henry bersaksi, puji Tuhan. Kalau saya hari itu dirampok, kaget semua jemaat. Kenapa? Karena saya bukan menjadi perampoknya. Berarti saya lebih kaya dari dia. Kalau saya jadi perampok itu berarti saya lebih miskin dari dia. Dia mengubah, memang dia secara keuangan dia kehilangan. Tetapi dia mengucap syukur atau dia mengomel, uang itu juga tidak akan pernah kembali. Tapi saat dia merubah pikirannya menjadi positif, hatinya bergembira, maka sesuatu yang besar bisa dia lakukan. Yang kedua, untung kok baru uangnya yang dirampok, bukan jiwa saya. Kalau saya dibunuh, saya tidak akan di sini. Sekarang ini tidak akan pernah bisa bertemu saudara. Kalau saya dibunuh, saya hari ini tidak bisa memuliakan Tuhan. Dia mengubah mindsetnya, dia mengubah pikirannya. Maka dia bisa mengerjakan yang lebih lagi. Kalau saudara kehilangan sesuatu, kalau saudara hari ini sakit, hidup saudara penuh ngomel, akankah bisa
menyembuhkan saudara? Akankah bisa menambah sehasta dalam hidupmu? Firman Tuhan berkata, jangan pernah engkau khawatir dengan apapun. Kalau engkau khawatir, tidak akan pernah menambah sehasta dalam hidupmu. Kalau engkau khawatir tidak bisa mengerjakan sesuatu, maka buli-bulimu, lumbung-lumbungmu tidak pernah akan dipenuhkan. Tapi kalau engkau hari ini kekurangan, engkau minta Tuhan hikmat, engkau minta Tuhan jalan keluar, dan engkau akan bisa melakukan sesuatu, maka lumbung-lumbungmu yang kosong akan dipenuhkan dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Jangan kita meratapi nasib kita. Nasib bisa diubah dengan kita melangkah bersama Tuhan. Dengan kita bersyukur. Jangan kita berkata, aduh ini hari Senin lagi. Bisakah kita langsung tanggal 1 masuk ke tanggal 30 supaya kita terima gajian lagi? Bisa Bapak Ibu Saudara? Bisa. Bisa dipecat maksudnya. Ya Bapak Ibu, kita nggak bisa. Kita harus melalui semuanya. Itu namanya proses hidup. Apapun yang terjadi atas hidup kita harus melakukan menjalaninya. Terkadang proses hidup kita, mungkin kita melihat orang yang dulu menjadi bawahan kita, terus tiba-tiba dia menusuk kita, dan orang bawahan kita menjadi pimpinan kita dengan cara yang tidak berkenan. Kita bisakah bersyukur? Mungkin kita nggak bisa, kita kan ngomel, kurang ajar orang itu. Orang yang aku angkat ternyata menusuk aku dari belakang. Itu mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Atau mungkin siapapun bisa menusuk kita dari belakang. Atau proses hidup apapun bisa terjadi. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita selalu bersyukur senantiasa atas segala sesuatu. Bukan segala yang senang, tapi segala sesuatu. Orang yang selalu hidupnya bersyukur akan menambah atau sistem kekebalan tubuhnya lebih kuat. Hari-hari ini kita dibutuhkan imun yang kuat. Karena pandemi ini katanya obatnya hanya imun. Karena pandemi ini bisa menyerang siapapun. Tapi kalau imun kita, kekebalan tubuh kita sehat, kuat, maka virus itu akan pergi dengan sendirinya. Kalau bagaimana saudara mendapatkan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, kekebalan tubuh yang kuat? Dengan bersyukur salah satunya Bapak Ibu. Jangan pernah ngomel, amin. Kalau hari ini saudara belum bisa keluar negeri, karena memang karena pandemi ini, gak usah ngomel Bapak Ibu Saudara. Amin. Gak usah ngomel, gak apa-apa. Keluar negeri gak apa-apa. Keluar negeri nggak usah keluar negeri, tapi kita pergi aja ke gunung. Kita di Balikpapan ada gunung-gunung yang ada, Gunung Gunung Malang, Gunung Dups, kan itu sudah gunung. Jadi kita pergi ke gunung-gunung yang ada. Haleluya, kita rubah pikiran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang suka ngomel, dengarkan Bapak Ibu Saudara, orang yang suka ngomel, orang yang suka gerutu berarti bawaannya marah-marah. Benar enggak? Kalau marah-marah berarti yang diantem apa dulu tubuh kita? Jantung kita ngerodok mulai Bapak Ibu Saudara. Pankreas kita, ginjal kita sudah mulai sakit-sakitan. Ubah sekarang. Ngomel atau bersukacita itu sama loh Bapak Ibu. Sama apa? Sama keluar tenaga. Tapi lebih ringan apa? Bersukacita. Walaupun kita kepikiran enggak apa-apa. Tetapi ucapkanlah syukur dalam segala hal. Kenapa? Ada 3 alasan mengapa kita harus bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alasan yang pertama, kenapa kita harus bersyukur? Itu maunya Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, Tuhan mau punya itu, berarti kita harus melakukannya. Berarti alasan apa untuk kita bersyukur? Yaitu kita melakukan kehendak Tuhan. 1 Tesalonika ayat 5 dan 18, itu kehendaknya Tuhan. Itu maunya Tuhan. Jadi kita harus bersyukur. Yang mengerti berkata amin. Kalau kita mencintai suami kita, istri kita,
Kita berkata, aku mencintai. Tapi apa yang dikatakan, nggak mau. Ini contoh, Ma, Papa pingin makan rawon. Pikir rebut aja, pikir beli sana. Tapi saya percaya, kalau saudara, para istri mencintai suaminya, minta rawon, mungkin bukan rawon aja yang ada di meja makan, mungkin empal, telur asin, semuanya ada di situ. Dan kerupuk-kerupuknya. Karena kita mencintai, kita melakukan lebih daripada apa yang diminta. Kalau kita bisa aja, beli aja di restoran, kan bisa, gampang. Bisa Bapak Ibu, tapi itu bukan kehendaknya daripada suami. Kehendak suami adalah ingin masakan istrinya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu berkata, ucapkan syukur. Kenapa alasan kita harus bersyukur? Karena itu kehendak Tuhan, karena itu maunya Tuhan untuk setiap kita yang mengerti berkata amin. Jadi alasan pertama, kenapa kita harus bersyukur? Karena itu kehendak Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Roma 8 ayat 28. Mungkin ayat ini hafal Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu. Sesuatu apa? Dalam kondisimu Tuhan bekerja. Kalau hari itu dalam kondisi tidak baik, saudara ngomel, saudara menggerutu, Tuhan tidak suka dengan hal itu. Tuhan gak suka dengan omelan saudara. Tuhan tidak akan pernah menjawab persoalanmu. Jadi alasan mengapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan itu bekerja dalam segala situasi keadaanmu. Jadi saudara harus bersyukur supaya Tuhan bisa bekerja atas hidupmu. Yang mengerti berkata amin. Kalau saudara ngomel, gerutu seperti bangsa Israel. Yang seharusnya dia melewati cuma beberapa hari. Karena dia terus menggerutu, mengomel. Akhirnya mereka semua masuk dalam perjanjian Tuhan 40 tahun. Dan tidak semua orang bisa masuk dalam Kanaan. Jangan sampai kita tertolak. Jangan sampai Tuhan tidak bekerja atas hidup kita karena kita suka mengomel. Ingat, kenapa Tuhan suruh kita bersyukur? Karena Tuhan bekerja dalam keadaan sesuatu apapun. Siapa tahu pada waktu kairosnya Tuhan, di situ Tuhan mau bekerja tapi kita ngomel. Saudara tidak akan pernah menerima mujizat apapun. Jadi yang kedua, alasan apa? Mengapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan siap bekerja dalam situasi apapun. Jadi kalau siap bekerja, kita harus siap. Hati kita itu harus siap. Tuhan datang jam 11, ilustrasi kita. Tapi jam 11 kurang 1 menit, kita ngomel. Sampai 5 menit berikutnya kita ngomel. Tuhan delay datangnya buat setiap kita. Mengerti saudara ilustrasi ini? Jadi kita ini harus bersyukur. Supaya kapanpun Tuhan datang atas hidup kita. Waktu Tuhan bekerja, kita siap menerimanya. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur? Yeremia 29 ayat 11. Kita juga hafal ayat firman Tuhan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Alasan apa kita harus bersyukur? Karena Tuhan itu punya rencana yang baik. Dalam hidup kita ini ada yang waktu namanya kronos. Kronos itu berbicara kronologis. Dan bicaranya maju. Itu namanya kronos. Kita bicara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu kronos. Tetap nggak mungkin bisa Senin, Rabu, Jumat, Selasa, enggak. Tapi tetap Senin, Selasa itu kronos. Dan kronos itu pasti. Karena kronosnya bicara kronologis. Cerita yang sesungguhnya.
Itu waktu yang ada. Tapi kita harus ingat, ada yang namanya kairos, waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak ada satu orang pun yang tahu. Coba kita kembali lagi ke ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, Efesus. Efesus pasal 5 ayat 20 tadi. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 15 dan 16 kita baca. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah waktu yang jahat. Tuhan memang punya rencana yang baik buat setiap kita. Dan ingat, ada waktu kronos dan kairos. Pada waktu kairos Tuhan itu, kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi ayat firman Tuhan yang baru kita baca, kita cuma harus memperhatikan waktu hari-hari kita. Hari-hari ini hari yang jahat. Berarti kita harus hidup dengan bijaksana dan menggunakan waktu kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara dengarkan, waktu kita cuma hari ini, sekarang ini. Saya tidak berhak dengan waktu saya ke depan. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi ke depan. 1 jam ke depan saya tidak punya waktu. Itu waktunya Tuhan. Jadi, kapan kita harus bisa mengerti waktu Tuhan? Kita harus menjaga hari-hari kita. Jangan kita berlaku bebal, tetapi kita harus berlaku arif. Yang mengerti berkata amin. Kita tidak punya hak untuk masa depan kita. Masa depan kita yang punya adalah Tuhan. Tetapi pada saat waktu hari ini, sekarang ini yang kita punya, kita harus menggunakan dengan baik. Waktu yang kita gunakan, apa yang kita tabur hari ini, menentukan masa depanmu. Yang mengerti berkata amin. Jadi, firman Tuhan yang kita baca, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi buat setiap kita, kenapa alasan kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan punya rencana yang baik. Dan kita harus hidup dalam bijaksana dan menggunakan waktu kita yang ada. Hari ini yang kau lakukan menentukan hasil apa yang akan kau tuai. Hari ini yang kau tabur menentukan tuaian apa yang harus engkau bawa pulang. Ada 3 tadi alasan mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama adalah itu kehendak Tuhan. Yang kedua, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Yang ketiga, Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan, ada dampak, ada kuasa dalam ucapan syukur itu. Yang pertama, dampak apa yang kita akan alami? Contoh dalam firman Tuhan sangat banyak sekali. Saya akan ambil 3 aja contoh dalam firman Tuhan. Yang pertama, Yohanes 6 ayat 11. Dampak atau kuasa dalam mengucap syukur. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ini cerita soal 5 roti dan 2 ikan. Di mana pada waktu banyak orang mengikut Yesus, seharian mendengarkan khotbah Yesus, dan mereka kelaparan. Ternyata murid-murid Yesus disuruh mencari makanan. Tetapi tidak mungkin berkata, kalau 5.000 orang dalam waktu tidak diplanningkan, tidak akan sanggup toko atau warung manapun yang menyediakan 5.000. Kalau bahasa sekarang, saya terjemahkan. Tetapi Yesus berkata lagi, adakah di antara kita yang membawa sesuatu? Lalu dibawanya anak kecil itu dengan membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus mengadakan apa? Melakukan apa Yesus? Mengucap syukur. Kembali lagi tadi, Yohanes 6 ayat 11. Yesus mengambil roti,
dan mengapa? Mengucap syukur. Jadi, Yesus mengajarkan setiap kita, dampak mengucap syukur akan terjadi berlipat gandaan. Amin. Amin. Saudara mau menerima pelipat gandaan? Saudara bersyukur. Apanya bersyukur? Bersyukur apa? Gak bisa, Ibu. Saya gak bisa bersyukur. Saya begitu berat apa yang saya alami. Ibu gak tahu, mungkin saya gak tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan setiap kita. Jadi dampak dalam mengucap syukur terjadi berlipat gandaan. Kalau mulai hari ini saudara mau dilipat gandakan dalam hidupmu, belajar bersyukur. Jangan pernah ngomel dengan apa yang ada padamu. 5 roti dan 2 ikan itu dengan bersyukur mampu memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum perempuan dan anak-anak. Dan ada plus-plusnya. Ada sisanya, ada kelebihannya. Yang kedua, dampak dalam mengucap syukur. 2 Tawari 20 ayat 22. 2 Tawari 20 ayat. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyeberang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ini Tuhan berjanji, Tuhan mau berfirman kepada bangsa Israel, kepada Yosafat untuk diam, tinggal tenang. Di situ Tuhan akan berperang menggantikan bangsa Israel. Mungkin secara pikiran mana mungkin perang, tapi kita cuma suruh tinggal diam, Tuhan melakukan sesuatu. Tapi Tuhan suruh apa? Bersyukur, bersorak-sorai. Pada waktu itu Yosafat, dia bersujud sampai ke tanah di hadapan Tuhan. Dan bangsa Israel semua bersujud di hadapan Tuhan. Pada hariannya mereka bersorak-sorai dan terbukti Bani Moab, Bani Amon terkalahkan, kalah telak dengan kuasa Tuhan. Berarti dampak kita mengucap syukur ada kemenangan. Amin. Kalau saudara masa sih Tuhan aku suruh diam, enggak. Aku besok akan buat bambu sendiri. Aku besok akan perangkap sendiri. Dengan kekuatan sendiri. Dengan emosinya sendiri. Tidak terjadi sesuatu. Tapi pada waktu Tuhan menyuruh, ada sesuatu yang keluar dari hati bangsa Israel. Bersyukur, memuliakan Tuhan. Jadi dampak yang kedua dalam mengucap syukur, ada satu kemenangan. Saudara mau menang? Bersyukur. Dampak yang ketiga, Kisah Rasul 16, ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Cerita ini pada waktu Silas dan Paulus di penjara. Silas dan Paulus bisa saja komplain dengan Tuhan. Karena dia di penjara itu tanpa alasan. Cuma karena memberitakan firman Tuhan. Bisa aja Tuhan, aku sudah mengikut Engkau. Aku sudah melayani Tuhan, tapi kenapa ini harus terjadi? Bisa saja Paulus dan Silas melakukannya, tapi dia tidak melakukannya. Dia tetap bersyukur, dia tetap memuji Tuhan. Sehingga dampak yang ketiga dari mengucap syukur, terlepas dari belenggu. Belenggu apa yang ada mengikatmu hari ini?
Bersyukurlah supaya rantai-rantai belenggu yang ada di dalam hidupmu semua terlepas. Semua terlepas. Semua terlepas. Kapan? Enggak ada orang yang tahu. Semua waktu Tuhan. Kita harus menjaga hari-hari kita. Kita harus bijaksana di dalam hidup setiap kita. Supaya kita bisa menerima pada saat Tuhan bekerja atas setiap kita. Kita menerima waktunya. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tanda kita mengucap syukur adalah kita menggunakan kairos Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan atas hidup kita melalui proses. Jangan pernah buang proses itu di dalam hidupmu. Tapi proses itu yang kau harus lewati adalah mengucap syukur. Kemenanganmu bukan hasilnya, tapi kemenanganmu saat engkau melangkah dan engkau bisa bersyukur. Proses di dalam hidup kita, pasti kita menghadapi satu kemenangan atau kekalahan. Tetapi proses yang ada di dalam hidup kita, itulah kemenangan yang engkau sudah terima dengan engkau bersyukur. Oleh kanan kirimu, apapun yang terjadi, engkau harus bersyukur. Amin. Saya belum melihat Bapak Ibu bergerak. Saya belum melihat. Katakan engkau harus bersyukur. Enggak gampang saudara bersyukur saudara. Enggak gampang. Tapi kemenanganmu bukan hasilnya. Tapi saat hari ini kemenanganmu. Saat engkau mampu melewati proses itu. Berkat atas kami semua sehat, kami semua panjang umur, kami menerima kesehatan ilahi, kami menerima kemuliaan Tuhan dan keberhasilan dan berkat yang berlimpah-limpah. Dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.